Bagaimana jika verifikasi identitas yang selama ini Anda lakukan gratis, tiba-tiba diubah menjadi sebuah bentuk pekerjaan yang bisa Anda uangkan? Itulah mengapa catatan tentang Pi Network ini menurut saya menjadi sebuah studi kasus yang sangat provokatif ya. Kita nggak cuma sedang membicarakan pembaruan perangkat lunak, bukan cuma cara baru untuk menyaring akun bot dari jaringan. Apa yang kita eksplorasi di sini adalah pergeseran paradigma yang sangat fundamental mengenai infrastruktur keamanan digital itu sendiri. Jadi ini mendobrak model tradisional yang selama ini kita terima begitu saja. Di model lama, pengguna itu ya hanyalah subjek pasif. Anda menyerahkan data, lalu selesai. Tapi di model baru ini, mereka diubah menjadi penjaga gerbang yang dikompensasi secara langsung. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. Untuk Anda yang mendengarkan, misi kita hari ini adalah membongkar isi catatan menarik dari blockchain Pi ini. Kita akan melihat bagaimana proses teknis seperti KYC diubah secara radikal menjadi apa yang sumber ini sebut sebagai tenaga kerja digital. Dan yang lebih menantang lagi, kita akan membedah logika di balik rumus pembayaran sistem ini. Karena jujur saja, rumusnya sangat tidak biasa. Kalau kita bicara tentang memindahkan beban kerja dari perusahaan ke tangan pengguna, muncul satu masalah besar, kan? Ya, masalah akuntabilitas dan kompensasi. Siapa yang bayar, dan bagaimana menilainya. Mari kita mulai dari transisinya. Mengubah pengguna menjadi pekerja memang terdengar menjanjikan, tapi pelaksanaannya kan pasti butuh arsitektur yang sama sekali baru. Sangat baru. Kalau kita lihat sistem tradisional, perusahaan biasanya mengalokasikan anggaran miliaran rupiah kan? Mereka menyewa pihak ketiga, atau ya membangun ladang peladen raksasa dengan kecerdasan buatan. Hanya untuk ngecek KTP? Iya, hanya untuk memverifikasi jutaan wajah dan dokumen. Semuanya sangat terpusat di satu entitas. Nah, sumber kita menyoroti bahwa Pi Network ini pelan-lahan mentransisikan proses otentikasi KYC dari syarat teknis tertutup menjadi aktivitas komunitas yang terbuka. Pengguna yang sudah tervalidasi sebelumnya beralih peran. Mereka menjadi validator untuk pengguna baru yang mau masuk. Dan sebagai imbalan atas waktu, energi, dan ya ketelitian mereka untuk memeriksa dokumen-dokumen ini, jaringan membayar mereka, dan bayarannya menggunakan koin Pi itu sendiri. Sistem ini melepaskan ketergantungan pada entitas korporat pusat. Ini menciptakan ekosistem pekerja digital desentralisasi, di mana pengguna adalah produk, konsumen, dan sekaligus pekerjanya. Karena itulah, berdasarkan catatan kita, mekanisme sebenarnya di Pi Network ini jauh lebih berlapis. Ini seperti pengunjung klub saling memeriksa KTP, tapi mereka diikat penutup mata. Jadi mereka nggak tahu KTP siapa yang sedang mereka pegang. Dan lebih dari itu, pemilik klub secara diam-diam menugaskan 3 atau 4 pengunjung berbeda. Mereka disebar di sudut ruangan yang berbeda-beda untuk memeriksa satu KTP yang persis sama, tanpa saling tahu. Konsep yang baru saja Anda jelaskan itu kan yang biasanya disebut sebagai pencapaian konsensus ya? Atau mekanisme zero trust? Sumber teks kita memberikan penekanan yang sangat spesifik pada kata valid saat berbicara tentang kompensasi. Jadi nggak sembarang ngecek langsung dibayar ya? Kalau Anda adalah salah satu pengunjung di klub tersebut, dan Anda memutuskan untuk berbohong, let's say Anda bilang KTP palsu itu asli, jawaban Anda akan dicocokkan dengan validator lain yang memeriksa dokumen yang sama secara terpisah. Kalau jawaban Anda berbeda dari mayoritas, validasi Anda otomatis dianggap tidak sah. Terus apa akibatnya buat saya yang bohong? Rekam jejak Anda menurun. Dan yang paling penting, Anda nggak akan dibayar sama sekali. Ini adalah mekanisme yang ya bisa dibilang memaksa kejujuran murni melalui desain sistem itu sendiri. Ini brilian sih karena secara inheren memecahkan masalah kepercayaan di jaringan yang desentralisasi. Tapi memindahkan tanggung jawab keamanan sebesar ini ke tangan komunitas memunculkan satu teka-teki matematis nih buat saya. Kalau para pengguna ini dipekerjakan oleh sistem dan mereka nggak bisa curang, dari mana sebenarnya uang untuk membayar mereka itu berasal? Dan gimana sistem nentuin besaran gajinya?
Di sini kan nggak ada departemen HRD atau kontrak kerja tertulis. Nah, disinilah arsitektur ekonomi dari pihak pengembang yang disebut Picotim dalam catatan kita mulai kelihatan bentuk aslinya. Untuk memahami cara pekerja digital ini dibayar, kita harus melihat manajemen arus kas koinnya. Pada periode pembayaran tertentu, sistem itu nggak langsung mencetak koin tanpa batas untuk setiap orang. Sebaliknya, sistem menetapkan sebuah kumpulan dana khusus di awal. Mari kita sebut ini sebagai kue alokasi. Langkah kedua adalah penentuan nilainya. Jumlah koin Pi di dalam kue alokasi tersebut kemudian dibagi rata dengan total keseluruhan validasi yang valid di seluruh jaringan global. Di periode waktu yang sama. Dan ingat, validasi yang valid artinya yang berhasil melewati mekanisme konsensus yang kita bahas tadi. Mari kita pakai contoh spesifik yang dijabarkan dalam dokumen sumber kita. Oke, katakanlah pada periode pembayaran tertentu, dana hadiah KYC yang disediakan di dalam wadah sistem itu berjumlah tepat 10.000 Pi. Lalu mari kita asumsikan, dalam periode waktu yang sama, seluruh pekerja digital di berbagai belahan dunia, termasuk Anda nih yang mungkin lagi duduk di kafe sambil ngecek KTP di ponsel, secara kolektif telah berhasil menyelesaikan 200.000 validasi yang terbukti valid. 10.000 Pi di dalam kue alokasi dibagi dengan 200.000 pekerjaan yang selesai. Itu berarti 0,05 Pi ya? Tepat. Angka 0,05 Pi inilah yang menjadi tarif upah untuk satu otentikasi pada periode tersebut. Itu tarif makronya kan? Berarti kalau mau tahu gaji saya, tinggal dikaliin produktivitas saya. Nilai sebenarnya baru terasa kalau kita terapkan pada pencapaian individual Anda. Namun, dokumen sumber kita secara eksplisit menekankan bahwa tarif Pi per otentikasi itu tidak pernah tetap. Dan yang perlu dipahami, itu adalah sebuah fitur, bukan kelemahan. Nilainya memang dirancang untuk terus berfluktuasi secara dinamis. Bayangkan kalau imbalannya bersifat tetap dan tiba-tiba jumlah validator melonjak tak terkendali. Itu akan memicu inflasi yang menghancurkan nilai koin itu sendiri. Sebaliknya, model ini beroperasi murni seperti hukum penawaran dan permintaan di alam liar. Catatan sumber ini punya satu kalimat krusial yang merangkum keseluruhan filosofinya. Penghargaan validator tidak hanya bergantung pada upaya individu, tetapi juga pada ukuran dan tempo seluruh komunitas. Tapi secara praktis, apa dampaknya secara psikologis bagi Anda sebagai pekerja di sistem ini? Dampaknya adalah perubahan radikal dalam cara Anda memandang pekerjaan Anda sendiri. Di dunia korporat konvensional, Anda itu terisolasi dalam silo performa Anda sendiri. Anda dapat gaji tetap, dan kalau perusahaan di seberang benua mengalami peningkatan atau penurunan volume, ya itu urusannya CEO, bukan masalah Anda. Tapi dalam arsitektur tenaga kerja digital Pi ini, isolasi itu dihancurkan total. Kesuksesan finansial harian Anda sekarang diikat secara langsung dengan seberapa aktif, seberapa besar, dan seberapa efisien ritme seluruh jaringan bergerak pada jam tersebut. Anda bukan lagi sekedar pekerja lepas yang egois. Sistem ini memaksa Anda untuk secara ekonomi menjadi bagian dari sebuah organisme raksasa. Sumber yang sedang kita bedah ini sampai menyisihkan bagian akhir catatannya khusus untuk memberikan kritik tajam terhadap pandangan dunia luar. Ada pernyataan eksplisit tentang media arus utama. Dokumen tersebut mencantumkan publikasi seperti Zing, DT, dan Fion. Dikatakan bahwa media-media ini tidak akan pernah memahami logika mengapa blockchain Pi melakukan hal ini. Dan kalau kita merunut kembali percakapan kita mengenai matematika konsensus dan tempo komunitas tadi, sebenarnya sangat masuk akal mengapa media besar gagal menangkap esensinya. Bukankah mereka punya analis keuangan yang pintar-pintar? Kepintaran bukan masalahnya. Institusi media tradisional dan para analisnya telah dilatih secara eksklusif untuk melihat dunia bisnis melalui kacamata yang sangat kaku dan hierarkis. Ketika jurnalis keuangan melihat perusahaan teknologi baru, mereka refleks mencari logika korporat abad 20. Mereka mencari hal-hal yang konkret dan terpusat. Mereka akan bertanya, di mana alamat kantor pusatnya? Siapa eksekutif yang bertanggung jawab atas KYC? Dan yang paling penting, di mana baris pengeluaran tetap untuk gaji karyawan di neraca keuangannya? Padahal di sistem Pi, baris beban gaji tetap itu sama sekali nggak ada kan? Uang yang mengalir itu murni dikendalikan oleh fluktuasi matematis dari aktivitas pengguna. Bayangkan Anda harus duduk bersama seorang akuntan tradisional atau jurnalis dari finance, lalu mencoba menjelaskan rumus yang baru saja kita bahas. Kegagalan media bukan karena kurang riset, tapi kacamata analitis mereka mendasar tidak kompatibel. Dan ini juga terjadi saat mereka melihat sisi kriptonya.
Saat mereka dengar kata blockchain, kerangka referensi utama di kepala mereka adalah Bitcoin. Mereka membayangkan gudang raksasa yang isinya penuh mesin berisik, membakar listrik jutaan watt demi memecahkan algoritma rumit untuk mencetak koin baru. Ini adalah pergeseran besar dari sistem proof of work, di mana mesin membakar energi listrik, menjadi bentuk kerja di mana manusia mencurahkan perhatian, kognisi, dan penilaian etis mereka untuk menjaga jaringan. Dan kemudian, sistem mengalokasikan jutaan koin digital ke jutaan orang asing secara proporsional berdasarkan seberapa akurat mereka memeriksa dokumen kolega global mereka. Ya, dan model ini sama sekali tidak menyerupai pola penambangan kripto tradisional maupun struktur korporasi konvensional. Jadi, ya nggak mengejutkan kalau media seperti Zing atau Disatnete memilih untuk mengabaikannya atau malah salah menginterpretasikan fenomena ini. Mereka sekedar nggak punya kosakata untuk mendeskripsikan organisme desentralisasi yang digerakkan oleh tempo komunitas ini. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Kalau Anda harus menarik satu benang merah terpenting dari eksplorasi mendalam kita, itu adalah fakta bahwa prosedur KYC di jaringan Pi telah berevolusi jauh, melampaui sekedar tembok keamanan administratif. Ini bukan lagi sekedar centang di dalam kotak birokrasi, kan? Ini adalah laboratorium global untuk masa depan tenaga kerja kita. Persis. Ini eksperimen nyata dari sebuah tenaga kerja digital desentralisasi. Kita melihat bahwa penghasilan Anda di sini nggak ditentukan oleh bos di ruang rapat tertutup. Gaji Anda adalah entitas dinamis, kombinasi unik dari keringat individu Anda yang dikalikan dengan detak jantung dan tempo keseluruhan komunitas yang mendayung perahu naga tadi. Ini menuntut level kesadaran dan partisipasi kolektif yang belum pernah kita lihat di internet arus utama. Ini adalah titik di mana teori teknologi berbenturan langsung dengan sosiologi dan ekonomi perilaku. Benar-benar membuka mata. Dan sebelum kita berpisah, saya merasa eksperimen ini memunculkan satu pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekedar validasi identitas. Sebuah pemikiran penutup yang ingin saya tinggalkan agar Anda para pendengar bisa merenungkannya. Jika sebuah tugas administratif yang sangat menjemukan, yang selama puluhan tahun dianggap cuma sebagai syarat pendaftaran, bisa dibongkar dan dirakit ulang menjadi sistem tenaga kerja digital berbayar, coba luangkan waktu sejenak untuk melihat sekeliling Anda. Tugas harian digital apalagi dalam rutinitas Anda, yang tanpa sadar telah Anda lakukan secara gratis untuk perusahaan teknologi raksasa. Mungkin saat Anda menandai wajah teman di foto, menulis ulasan panjang di peta digital, atau sekedar memecahkan kapca lalu lintas untuk membuktikan Anda bukan robot, dan berapa banyak dari keringat digital gratis tersebut yang suatu saat nanti bisa direbut kembali, dibongkar dari monopoli korporat, dan diubah menjadi bentuk ekonomi partisipatif yang bernilai nyata bagi Anda. Memaksa kita mempertanyakan nilai ekonomi real dari setiap klik santai yang kita buat di internet setiap harinya. Sungguh eksplorasi yang luar biasa padat dan mendalam. Terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu duduk bersama kami, ikut membongkar informasi ini dari nol hingga ke filosofinya. Kami selalu berharap Anda bisa membawa pulang sudut pandang baru yang menantang asumsi lama. Tetaplah penasaran, terus pertanyakan sistem di balik layar digital Anda, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita yang berikutnya. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้